Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vivitan di Cara Gradasi Warna episode 227. Nah, hari ini saya mau gambar pantai. Jadi di sini saya gambar dulu perahunya. Setelah itu baru kita gambar backgroundnya. Untuk menggambarnya, saya menggunakan spidol yang berwarna hitam. Bagi kamu pemula, kamu bisa gunakan pensil terlebih dahulu. Nanti kalau gambarnya udah jadi, udah nggak ada yang salah, baru ditebalkan dengan spidol. Tapi kalau misalnya kamu sudah mencapai tahap udah percaya diri banget, ya udah kamu bisa gunakan spidol untuk menggambarnya. Ya memang gitu dilemanya kalau pakai spidol, salah, nggak bisa dihapus. Jadi harus gambar ulang. Nah, setelah perahunya jadi kalau kita lihat pantai, itu yang kebayangkan kalau nggak perahu, pasir pantai, ya pasti ada pohon kelapa. Karena kita tinggal di daerah tropis, jadi di pesisir pantainya banyak sekali pohon kelapa. Di sini saya gambar pohon kelapa, tapi mungkin bagian daunnya akan terlihat berbeda ya, kayak seperti sayap malaikat. Jadi garis dulu seperti angka 7, tapi pangkalnya itu lebih panjang, bawahnya itu lebih pendek gitu ya. Lalu di bawahnya itu kita bentuk seperti huruf W gitu. Sampai dari ujung ke ujung. Nah, jadi deh daun kelapa yang menyerupai sayap malaikat. Lucu ya? Ya, karena ini mau diwarna dengan oil pastel, jadi nggak mau terlalu detail. Kalau terlalu detail nanti susah warnanya. Soalnya oil pastel kan ukurannya besar. Nanti kalau terlalu kecil malah sulit diwarna. Nah, lanjut lagi. Di sini saya garis, yaitu garis pantai atau air pantainya. Jadi nggak boleh lurus banget, buat aja agak keriting-keriting gitu. Karena ada ombak-ombak kecil. Lalu saya tambahkan 3 buah batu di bagian pasir pantai dan saya garis lagi. Jadi yang tadi itu garis air pantai, di sini garis untuk pemotong antara laut dan juga langit. Ya, jadi ada garis potong, garis tengah. Dan saya nggak langsung garis sampai ujung. Di sini saya buat miring sengaja supaya kelihatan ada perspektifnya lah sedikit, tapi nggak ribet kok. Jadi supaya kelihatan pemandangan yang jauh itu objeknya kelihatan lebih kecil. Jadi ada perspektifnya, di sudut pandangnya itu kelihatan benar gitu ya. Jadi kalau gambar juga harus pakai logika. Gambar yang jauh itu harus kelihatan kecil, gambar yang dekat kelihatan lebih besar. Jadi kalau misalnya malah terbalik, gambar yang jauhnya besar, gambar yang dekatnya kecil, itu agak bingung jadinya ya yang lihat ya, nggak sesuai dengan logika dan juga sudut pandang. Nah, untuk tanaman di sini sih sebenarnya kalau misalnya susah ya udah buat aja buses atau rumput semak-semak itu. Kalau misalnya kalian mau yang agak sedikit ada warna-warna yang berbeda, kita bisa buat rumput yang kayak jari atau rumput yang panjang-panjang gitu. Ya, semacam ada sedikit tanaman supaya warnanya itu bisa kita mainkan. Nah, di ujung sini saya tambahkan lagi ya, sebuah pohon kelapa lagi dengan ukuran lebih kecil lagi. Jadi supaya kelihatan nih, yang di jauh di sana pohon-pohonnya kecil-kecil. Dan nanti di tengahnya itu di garis potong antara laut dan juga langit saya tambahkan gunung. Ya karena kalau saya naik kapal, saya perhatikan bagian pesisir atau bagian tepinya itu biasa kalau nggak bukit ya kelihatan gunungnya ya dari sudut pandang dari atas kapal di laut. Nah, bagian ujung ini pohon kelapanya nggak bisa detail banget, jadi kecil-kecil saya buatnya garis-garis aja. Oke, tambahkan sedikit gunung, tinggal garis aja segitiga gitu. Selesai, dan tinggal kita tambahkan lagi sedikit tambahan-tambahan kalau misalnya kelihatan sepi gitu ya, atau gambarnya kelihatan terlalu luas tapi nggak ada objek, kalian bisa tambahkan seperti ya tambah-tambahan pulau-pulau di sebelah kiri juga, bisa tambahkan lagi tanaman di pojok kanan bawah supaya ramai lah, supaya ada warna yang berbeda.
Karena kalau gambarnya terlalu luas, nggak ada objek lagi, gambarnya kelihatan sepi gitu. Setelah gambar ini selesai, akan saya warnai dengan oil pastel TT yang 12 warna. Ya, jadi sengaja digunakan oil pastel yang warnanya sedikit karena sepertinya kalau saya gunakan yang warnanya sedikit lebih banyak yang bisa mengikuti dibandingkan saya gunakan yang 72 warna ya. Ya begitulah ya. Nah jadi kalau misalnya kalian punya oil pastel dengan merek berbeda silakan aja digunakan, nggak masalah. Oke, mari kita warnai. Kita mulai dari bagian batang dari pohon kelapa. Di sini saya gunakan warna brown dan juga pale orange. Ya. Di kertasnya, di oil pastelnya itu ada tulisan warnanya, tapi tulisannya bahasa Inggris. Jadi bacanya bahasa Inggris ya. Brown itu coklat, pale orange itu warnanya kayak warna peach gitu ya. Orange pucat harusnya kalau diartikan Indonesia. Nah, di sini caranya setiap garis-garisnya dan di sebelah sisinya saya warnai dengan brown dulu. Terus nanti baru digradasiin dengan pale orange. Jadi gradasi dari kiri ke kanan gitu. Bagian yang tersulit saat kita menggunakan warna terbatas atau 12 warna adalah kita mencocokkan antara warna yang sangat tua dan warna yang sangat muda. Nah, seperti brown dan pale orange ini. Jadi harus ada warna transisi. Di sini supaya transisinya nggak terlalu mendok banget, nggak terlalu dari gelap langsung terang gitu. Jadi di tengah-tengahnya saya arsir-arsir dulu dengan warna brown, nggak full ya, arsir itu ya dikit-dikit aja. Lalu nanti saya blend dengan warna pale orange supaya nanti warnanya bisa membaur, transisinya itu ada dan tidak terlalu medok banget antara gelap dan terangnya. Lalu saya tambahkan highlight dengan putih. Highlight itu seperti pencahayaan gitu ya. Jadi bisa ditimpa, bisa di-blend juga dengan putih. Lanjut ke pohon selanjutnya. Jadi pohon ini lebih kecil, jadi hati-hati kalau warna. Nah, misalnya kesulitan, warnai objek yang kecil, bisa diraut ke oil pastelnya. Rautannya bisa gunakan rautan pensil yang besar, bisa juga menggunakan rautan yang sudah bawaan dari oil pastel yang plastik itu juga nggak masalah ya. Yang penting bisa raut. Kalau nggak bisa juga, kalian bisa minta orang tua kalian gunakan pisau cutter untuk merautnya. Tapi itu saya nggak rekomendasikan sih. Soalnya takutnya kepotong ya oil pastelnya malah habis atau kena tangan, itu bahaya. Kalau bisa sih beli rautan ya, rautan yang ukurannya besar lubangnya. Oke guys, batangnya udah jadi, mari kita lanjut ke daun. Untuk daunnya di sini karena hijaunya cuma ada dua pilihan, yaitu warna green dan yellow green. Greennya itu yang tuanya, yellow green yang terangnya. Jadi di sini kamu mau letakkan di mana nih? Bisa aja green di bawah, yellow green di atas, atau sebaliknya ya. Jadi sesuai selera kamu aja. Nah, misalnya menurut kamu dua warna masih kurang, kamu bisa tambahkan lagi warna yellow untuk gradasinya. Jadi ada 3 gradasi gitu. Green, green, and yellow. Karena green itu masih bisa digradasiin dengan yellow. Mungkin karena green itu terbuat dari yellow dicampur blue. Jadi masih bisa ya, masih cocok-cocok aja.
Nah, di sini saya warnai perahunya dengan warna merah supaya perahunya lebih mentereng, lebih kelihatan, dan juga karena belakangnya itu kan air dan pasir ya. Kalau pasir itu warnanya saya rencananya brown dengan pale orange, sedangkan si air warnanya blue. Nah, jadi di sini nggak ada pilihan lain selain warna merah. Kalau green nggak juga sih. Nanti kalau green malahan kelihatannya agak semu gitu. Soalnya pohonnya udah banyak green. Ada daun, ada semak-semak, itu banyak tuh objek yang maunya warnanya green. Jadi disesuaikan lagi. Nah, kalau misalnya banyak remahan yang jatuh, kalian seusaha mungkin punya kuas untuk membersihkannya. Kalau digunakan tangan untuk sapu-sapu si remahan itu tuh oil pastel juga. Kalau tergeser dengan tangan, itu malahan gambarnya kegeser, jadi ada goresan bekas-bekas gitu, jadi kotor. Jadi gunakan kuas ya, kuas untuk menyapu si remahan. Oke, mari kita lanjut ke bagian air. Di sini warna air yaitu cobalt blue dan juga satu lagi itu warna apa ya? Bentar ya. Itu warna sky blue. Jadi cuma ada dua nih birunya antara cobalt blue and sky blue. Jadi di sini akan saya baur dengan white atau putih. Cara warnanya kiri kanan cobalt blue dulu. Kalian lihat tuh ada garis zigzagnya. Jadi zigzag itu seusaha mungkin lurus ya. Lurus sesuai dengan aliran air. Jangan tegak lurus, ntar kelihatan airnya malah jatuh ke bawah. Kalau mau buat air terjun baru buat airnya itu dari atas ke bawah. Kalau ini kan air pantai, air yang genangannya itu sejajar gitu ya, nggak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Jadi lurus-lurus aja. Nah, udah kelihatan kan cobalt blue-nya? Kiri kanan sama. Zigzagnya jangan sampai hilang ya, jangan sampai lurus ya. Kalau lurus itu kayak kurang gitu karena ini air. Nah, setelah itu nanti baru ditimpa dengan sky blue.
Oke, sky blue-nya udah. Sekarang mari kita buat sedikit-sedikit ada hijau-hijaunya. Saya pakai yellow green supaya ada sedikit perbedaan lah ya. Baru gunakan white atau putih, kita blend abis itu ya. Gerakannya kiri kanan ya, jangan atas bawah ya. Harus sesuai dengan aliran air. Oke guys, mari kita lanjut ke bagian pasir. Di sini saya gunakan warna brown. Ini secara teknik gampang ya, tapi secara praktek saya nggak tahu nih hasilnya gimana. Jadi di sini gunakan warna brown di arsir. Arsir itu nggak tekan, pelan-pelan aja. Yang penting ada warna yang lengket sedikit. Setelah itu gunakan warna yellow ochre atau ochre. Nah, di baur itu masih arsir ya, masih pelan-pelan supaya ada bekas warnanya. Tapi yellow ochre di sini lebih padat warnanya dibandingkan warna brown karena dia masih bisa gimana ya? Warna pasir itu ya bisalah warna yellow ochre. Nah, setelah itu gunakan warna pale orange. Nah, gerakan pada pale orange ini beda. Gerakan melingkar supaya warnanya jadi padat, jadi rapi warnanya, jadi kelihatan halus gitu. Walaupun saya sengaja arsir supaya pasir kan gak halus-halus banget ya. Makanya saya arsir. Kalau kamu suka tipe yang halus-halus, ya udah kamu warnanya gradasiin aja dari bawah ke atas. Kalau kamu suka ada tekstur ya, kamu boleh ikuti dengan teknik ini. Nah, di sini seringkali saya mendapatkan komen, "Kak, gimana sih supaya warnanya nggak keluar garis?" Ya, kamu pelan-pelan warnanya dari tepi. Tepinya diamankan dulu, pelan-pelan warnanya. Kalau tepinya sudah aman, baru ke bagian tengah. Keluar garis atau enggak itu tergantung dari kamu rajin atau enggak. Kalau kamu kerjainnya pelan-pelan, kamu seusaha kamu ya hasilnya akan rapi. Kalau kamunya mau cepat selesai ya mau sampai kapanpun nggak bisa rapi juga ya. Jadi benar-benar sebelum gambar moodnya itu yang harus diatur dulu ya. Harus patient. Kalau dilihat, setiap video itu nggak semuanya real time, nggak ya? Jadi ada yang dipercepat, teman-teman ya. Jadi kamu kalau lihat video itu bukan berarti orangnya warnanya atau gambarnya secepat itu, nggak. Mereka ada percepat, ada cut, potong-potong lagi videonya. Jadi kelihatan cepat. Supaya apa? Supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nah, kalau video dengan durasi panjang, saya yakin nggak semua orang mau nonton sampai habis, karena habisin waktu panjang banget. Yang penting poin-poin tertentu bisa disampaikan melalui video tersebut. Nah, di sini saya percepatnya biasa kan saya 8 kali. Di video kali ini saya percepat 2 kali. Nanti cuma 2 kali aja. Supaya apa? Supaya yang pemula bisa lihat prosesnya itu seperti ini. Tapi tetap dipercepat. Supaya apa? Supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kalau mau pelan-pelan dilihat sampai habis, saya salut sama orang yang nonton itu. Berarti dia sabar banget ya, liatin banget. Tapi nggak semuanya begitu kan. Ya, makanya di sini tetap ada dipercepat dan ada di cut. Cut itu dipotong. Oke guys, sekarang kalian bisa lihat tuh. Setelah diputer-puter, tuh hasilnya. Kelihatan kan? Ada goresan bekas tadi. Si brown kelihatan. Ada warna yang yellow ochre itu udah nggak kelihatan banget karena dia udah terbaur, tercampur dengan pale orange, jadinya kan lebih rapi. Nah gitu. Setelah itu ya bersihkan remahan dengan kuas. Nah, ini gambarnya udah berapa persen ini? 70% udah jadi. Lanjut ke warna-warna tanaman, warna batu.
Jadi warna yang lain sih gampang ya. Warna batu kamu gunakan dulu warna hitam, baru dibaut dengan warna putih. Misalnya kamu suka nempel tangannya dengan kertas, warna hitamnya terakhir aja. Karena warna hitam tuh bisa merusak gambar juga, tapi juga bisa membuat gambar kamu kelihatan dimensinya. Jadi warna hitam tuh warna yang berbahaya, tapi juga warna yang bagus gitu loh. Susah juga ya. Gambar kalau dikasih shadownya hitam itu lebih kelihatan dimensinya. Tapi kalau nggak kebiasa, kalau hitamnya udah nempel di tangan, udah deh, nempel kemana-mana gambarmu jadi banyak hitamnya, bercak-bercaknya gitu. Jadinya jorok. Jadi kalau misalnya masih pemula, hitamnya terakhir aja ya, bagian terakhir aja. Kalau udah bisa ya udah silakan aja pakai hitam. Tanaman yang sebelah kiri ini yaitu warna yellow green dan juga yellow. Tanaman sebelah kanan warna orange dan warna yellow. Jadi digradasiin aja ya. Kedua tanaman ini kan dia beda bentuk, jadi saya gunakan warna yang berbeda. Kita lanjut ke bagian si gunung. Jadi gunung ini, nah ini dilema warna lagi ya. Jadi saya gunakan warna cobalt blue, tapi saya nggak mau nanti jadinya itu sama dengan si air. Jadi saya campur dengan yellow green yang banyak. Terus saya blend sedikit-sedikit dengan warna sky blue. Nanti finishingnya saya gunakan warna putih. Jadi warnanya birunya nggak terlalu biru banget gitu. Jadi kalau kita gunakan warna-warna terbatas, ya hasilnya ya gitu terbatas. Makanya saya lebih suka warnanya yang banyak, lebih enak kreasi warnanya. Oke guys, gunungnya udah jadi tuh. Jadi kelihatan ya, warna biru yang agak keijo-ijoan. Dan setelah itu langitnya ini nggak bisa biru lagi ya, jadi terlalu banyak biru, takutnya monoton lagi kan. Jadi nanti langitnya saya putuskan untuk warna merah. Merah saya mix dengan pale orange. Ntar jadinya apa kalian lihat aja. Seperti biasa kalau oil pastel, langitnya pasti awan gradasi yang bentuknya gelombang ya. Di sini buat dulu garis gelombangnya dengan warna merah. Terus kita warna dikit bagian atasnya, baru nanti di blend dengan warna pale orange. Nah, karena dia 12 warna nggak ada warna pink nih, jadi kita campur aja warna merah dan pale orange. Jadinya nanti juga agak-agak kepingan gitu ya, warna pink.
Nah, teman-teman, tinggal daratan. Daratannya saya putuskan warna hijau. Dan juga beberapa tanaman. Jadi nanti tanamannya ada berbeda-beda ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Karena ini kebanyakan pohon juga. Pohon dan rumput. Masalahnya dilemanya itu warna yang dapat greennya itu cuma 2. Green sama yellow green. Jadi warnanya terbatas banget. Satu di sini saya putuskan warna hitam, saya campur dengan putih. Karena di sini nggak ada warna abu-abu ya, jadi campur-campur aja, hitam dan putih campur nanti jadinya juga kelihatan seperti abu-abu. Dan setelah itu tinggal ditebalkan dengan pensil penebal. Di sini saya gunakan pensil 8B Staedtler yang warnanya 8B ini yang hitam pekat. Kalau nggak punya, bisa diganti dengan pensil warna yang berwarna hitam. Pensil kaca juga bisa. Saya tidak sarankan dengan spidol ya, karena oil pastel TT ini beda tekstur. Nah, di sini oil pastel ini dia bisa lengket-lengket di tangan. Jadi kalau kamu gunakan spidol, takutnya spidol kamu tuh cepet macet karena dia bisa lengket di mata spidolnya. Jadi lebih baik gunakan tipe-tipe pensil gitu sih. Nah, aja kalau kena pensil 8B, hitamnya itu makin pekat karena dia oil ya, minyak ya. Jadi bisa membuat pensilnya ini bisa melting gitu. Hitamnya malah makin bagus. Nah, setelah ditebalkan, saya tambahkan tip X. Nah, ini opsional. Bagi yang suka, silakan gunakan tip X. Saya gunakan tip X Faber-Castell dengan mata besi. Kalau kamu nggak suka dengan tip X, ya udah kamu skip aja dan selesai sampai di sini. Kalau kamu suka dengan efek-efek dari tip X, ya silakan dicoba. So guys, video kali ini itu sampai di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kamu yang punya oil pastel terbatas. Dan dengan 12 warna jadinya itu seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka dengan tutorial gambar menggunakan oil pastel yang hanya 12 warna? Apalagi oil pastel TT. Jika kamu suka, please comment, please share, and like video ini. So, makasih udah nonton ya guys. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan di rumah supaya bisa meningkatkan kemampuan gambar kamu. Ya jangan lihat aja kalau nggak dipraktekkan ya kemampuan kamu nggak bisa meningkat.
Kalau kamu praktekkan ya semoga bisa meningkatkan kemampuan kalian. Makasih ya udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.